Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsa Tairas melalui renungan dan doa malam. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, penuh sukacita, dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terpuji Engkau. Allah kami yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami sangat bersyukur atas segala bentuk pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Setiap detik hidup kami ada nafas hidup. Itu merupakan tanda kasih sayang-Mu ya Tuhan, yang memberikan kehidupan bagi kami. Maka saat ini ketika kami akan beristirahat, Tuhan tolong kami. Kiranya kami tetap teguh dalam iman kami, dalam keyakinan bahwa Tuhan kami adalah Allah yang hidup, yang selalu beserta kami. Melalui kebenaran firman-Mu, kiranya itu senantiasa membuat hati kami tenang, pikiran kami tenang, dan kami terus hidup setia kepada Tuhan. Maka berfirmanlah Engkau, isilah bejana hati kami yang kosong dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Kitab Ulangan pasal 8 ayat 2 dan 3 berkata, "Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan saat ini diberi judul Dalam Kehendak Tuhan. Dikisahkan bahwa seorang ahli teologi yang terkenal yang bernama Matthew Henry, dia pernah dihadang oleh para pencuri dan dirampok. Dan dalam buku hariannya ia menulis, "Aku bersyukur kepada Tuhan. Pertama, karena aku tidak pernah dirampok sebelumnya. Kedua, karena orang-orang itu hanya mengambil dompetku dan bukan nyawaku. Ketiga, karena meskipun mereka mengambil semuanya, itu masih belum seberapa. Dan keempat, karena saya adalah korban yang dirampok, bukan orang yang merampok." Bagi Matthew Henry, melakukan kehendak Allah jauh lebih penting dari apa yang terjadi pada dirinya. Saudara, Rasul Paulus juga menunjukkan sikap yang sama ketika dia diberitahu apa yang akan terjadi dalam perjalanan misinya. Paulus tidak gentar dan tidak mau mundur. Ia hanya ingin melakukan kehendak Allah dan menjalankan rencananya atas hidupnya, apapun yang akan terjadi pada dirinya. Tak seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi hari esok. Terkadang Allah berkehendak agar kita berjalan melewati lembah kekelaman. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menolong aku. Itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 ayatnya yang keempat. Bahkan dalam kitab Ulangan dikatakan, Tuhan Allah mengantar bangsa Israel berjalan melewati padang belantara, bahkan merendahkan mereka, memberi mereka makan mana, dan supaya mereka sadar akan keberadaan mereka,
supaya mereka tetap berpegang pada perintah Tuhan dan mau merendahkan hati. Saudara, dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup ini, kita diingatkan bahwa mematuhi kehendak Allah oleh karena nama Tuhan Yesus itu adalah jauh lebih penting dibanding apa yang akan terjadi pada kita. Segala hal yang kita sebut kesulitan dibuat Tuhan sebagai kesempatan. Sekali lagi, semua kesulitan, semua pergumulan, semua tantangan hidup, semua problem hidup dibuat Tuhan bagi kita menjadi kesempatan yang indah, terutama membuat kita kuat dan terus berpengharapan, berkeyakinan pada Tuhan. Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Karena itu saudara, apapun kenyataan yang kita hadapi, marilah kita senantiasa hidup dalam kehendak Tuhan. Memahami rencana Tuhan, bahwa rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Karena itu, tetap bersyukur dan tetap lakukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau kekuatan kami. Engkau sangat mengasihi kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Sebab kami yakin bahwa perjalanan kehidupan kami sampai kami boleh ada saat ini, itu karena kemurahan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah biarkan kami. Engkau dengan tiang awan dan tiang api menuntun kami, berjalan bersama dengan kami di waktu siang dan waktu malam. Bahkan segala kenyataan yang Engkau hadirkan membuat kami Tuhan untuk tetap berkeyakinan bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang hidup, yang senantiasa menggendong kami dalam kehangatan kasih-Mu. Karena itu, pergumulan apapun, beban apapun, persoalan apapun yang kami hadapi, itu semua adalah kesempatan yang indah untuk kami sadar diri betapa lemah dan terbatasnya kami, tapi kami menjadi kuat di dalam Tuhan. Karena itu berkatilah kami semua. Kami yang boleh merenungkan firman-Mu, mendengarkan suara-Mu, berdoa bersama, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, dalam keadaan sehatkah, dalam keadaan sakitkah, dalam keadaan lemakkah, dalam keadaan berdukakah, Tuhan kuatkanlah kami semua. Sebab sesungguhnya Engkau adalah Allah kami yang hidup. Kami yakin Engkau Allah Immanuel beserta dengan kami dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami bermohon, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, demikianlah renungan dan doa malam saya Pendeta Tirsa Tairas. Bermohon kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara terus dukung channel YouTube Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan di dalamnya, dan tekan tanda subscribe, like, juga berikanlah komentar-komentar yang membangun iman kita, supaya kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.